Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menginput data pelaporan harta kekayaan ASN. Setiap ASN yang ada di analis kesehatan itu sudah memiliki password dan user login yang ada pada Kajur. Jadi kemarin Kajur diberikan user dan loginnya, nanti bisa diminta sama Kajur. Untuk bisa mengakses situs ini kita harus mengetik situs siharka menpan.go.id. Nah, ini adalah situsnya, siharka.menpan.go.id. Jadi silakan buka browser internet Chrome atau Firefox dan ketik link ini. Setelah masuk ke situs, kita akan ditampilkan pada sebuah menu untuk login, yaitu masukkan username dan password. Nah, username ini kita minta pada Kajur, setiap orang berbeda-beda. Kita masukkan semuanya dan kita klik login. Ya, kita klik login. Nanti akan keluar kode CAPTCHA. Nah, ini kita ketik sesuai dengan kode yang sudah tampil di layar monitor. Klik login. Nah, jika salah dia akan minta ulang lagi. Kita klik login lagi. 07802 login. Nah, kita masuk ke halaman awal login. Nah, jika kita pertama kali masuk sebagai user, kita klik di sini laporan baru. Nanti lengkapi terlebih dahulu data pribadi. Data pribadi kita isi dengan nama, nomor KTP, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, status perkawinan, NIP. Ini sudah otomatis karena sudah dimasukkan tadi. Pangkat dan golongan. Ya. Kapan? Terhitung mulai kapan? Ya. Kalau saya di sini terangkat jadi CPNS. Selanjutnya eselon staff. Kalau saya di sini saya tulis fungsional umum dan jabatan dosen dan mulai berlaku sejak tahun ini. Di sini ada beberapa pilihan, jadi bisa diganti sesuai dengan jabatan teman-teman. Nah, untuk unit kerja ini Poltekkes Kemenkes Makassar, alamatnya alamat kantor, ya, alamat analis, terus kode pos, alamat rumah dan kode pos. Selanjutnya nomor telepon dan NPWP. Setelah ini selesai dibuat, maka kita simpan. Nah, setelah disimpan nanti akan muncul menu berikutnya, yaitu data keluarga, harta kekayaan, penghasilan, pengeluaran, dan selesai. Sekarang kita masuk ke menu pertama, yaitu data keluarga. Di sini ada dua isian, yaitu data istri atau suami dan data anak. Nah, jika kita sudah berkeluarga, kita bisa menginput di sini, input baru. Nama istri, ya, ditulis siapa nama istrinya, tempat tanggal lahirnya, kapan, ya, terus tanggal nikah, misalnya, tempat dan tanggal nikah. Saya Bandung, tanggalnya bisa diatur sendiri. Pekerjaannya PNS atau non PNS. Nah, ini penghasilan per tahun. Jadi berapa penghasilan istrinya per tahun. Alamat rumah juga ditulis. Kalau istrinya lebih dari satu juga harus ditulis dua, ya, 2 atau 3 istri di sini. Anaknya juga ditulis nama anak, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaannya apa, dan alamat rumahnya. Kalau lebih dari satu, anaknya juga ditulis. Selanjutnya harta kekayaan. Harta kekayaan ini ada submenunya. Harta tidak bergerak, harta bergerak, surat berharga, uang tunai, piutang, dan satu lagi hutang. Nah, pertama kita coba isi yang harta tidak bergerak. Kita input. Nah, harta tidak bergerak ini meliputi tanah dan bangunan. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu memiliki tanah atau bangunan, silakan input satu persatu di sini jenis bangunan dan jenis tanahnya. Misalnya kita punya tanah, luasnya berapa? Misalnya 100 meter persegi. Nah, atas nama siapa? Bisa atas nama kita atau atas nama istri. Yang
Kalau seandainya atas nama kita yang bersangkutan, kalau seandainya atas nama istri atau suami. Alamatnya di mana? Tahun pembeliannya, misalnya kita beli tahun 2005. Nah, harga pembelian pada saat itu 100 juta, ya. Nah, selanjutnya total NJOP saat pelaporan. Nah, ini adalah total harga jual tanah setelah pada saat sekarang ini. Jadi kalau seandainya kita jual tanah itu kira-kira kisaran harganya berapa. Jadi nanti ini harga pasaran saat ini. Kalau tanah itu biasanya pasti harganya akan naik ya. 300 juta. Nah, awalnya 1 juta jadi 300 juta. Kalau sudah kita klik simpan. Nah, karena saya tidak punya harta tanah dan bangunan, di sini masih kontrak, jadi saya tidak tulis ya. Kalau bangunan sama juga. Bangunan ini misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu memiliki apartemen. Nah, itu bisa ditulis karena tidak ada tanahnya, hanya bangunan. Tanah bangunan ini adalah tanah dan komplit dengan bangunan. Itu ditulis harganya berapa dan harga jualnya saat ini. Ya. Selanjutnya harta bergerak. Harta bergerak ini meliputi alat transportasi, lahan perkebunan, pertanian dan logam mulia. Nah, bisa kita isi itu persatu. Di sini saya isi alat transportasi karena saya punya motor, saya tulis motor. Terus nomor kendaraannya berapa? Mereknya apa? Terus modelnya apa? Ya. Tahun pembuatannya 2006. Pembeliannya 2018. Atas nama saya sendiri yang bersangkutan. Waktu itu saya beli 23 juta. Nah, kalau dijual sekarang mungkin sekitar 18 juta, ya. Begitu juga dengan peternakan, perikanan dan perkebunan bisa diisi. Misalnya peternakan atas nama siapa, jumlahnya, persatuannya berapa, tahun pembeliannya kapan, omsetnya berapa, ya. Penghasilan bersih per tahun dan nilai jual saat pelaporan ini. Harganya kira-kira rata-rata berapa kalau dijual aset ini. Logam mulia, batu mulia sama ya. Cara menginputnya. Selanjutnya surat berharga. Surat berharga ini bisa berupa saham, reksadana, obligasi dan lainnya. Nah, ini bagi yang merasa memiliki silakan ditulis siapa pemiliknya dan berapa lembar, persennya, nama perusahaan dan nilai jual saat pelaporan. Nah, nilai jual saat ini. Selanjutnya uang tunai, deposito dan tabungan. Nah, ini uang tunai jika bapak-bapak dan ibu-ibu memiliki simpanan uang tunai dalam jumlah besar. Kalau jumlah ratusan ribu saya rasa tidak usah dimasukkan, dalam jumlah besar ya jutaan. Bisa ditulis di sini atas nama siapa dan ini dikosongkan karena uang tunai ini biasa tidak disimpan di bank. Terus nomor rekening dikosongkan, terus jumlahnya berapa. Selanjutnya tabungan, deposito, giro, falas dan lainnya. Biasanya yang banyak ini tabungan ya. Tabungan di atas nama siapa, yang ada di ATM itu masuk di tabungan. Terus kita tulis nama banknya apa, nomor rekeningnya berapa, dan jumlahnya berapa saat ini. Ya. Selanjutnya piutang. Oh ya, jangan lupa setelah mengisi itu selalu klik simpan ya. Ini saya tidak klik simpan karena saya sebelumnya sudah mengisi, jadi saya tidak simpan, sudah tersimpan di dalam sistem ini. Nah, sekarang kita lanjut ke piutang. Piutang ini adalah hutang yang kita berikan kepada orang lain. Jadi jumlah hutang yang kita berikan. Misalnya kita pinjamkan uang ke saudara kita sebanyak 10 juta. Nah, itu adalah piutang. Itu termasuk dengan harta kekayaan kita. Nah, kita input jumlah piutangnya berapa, atas nama siapa, ya. Kita berikan ke siapa, ya. Nah, nomor rekening. Saldo saat pelaporan berapa, ya. Nah, hutang ini dikosongkan saja karena hutang ini nanti masuk dalam pengeluaran. Jadi ini dikosongkan. Setelah kita isi semua, kita klik kita sudah simpan masing-masing. Kita lanjut ke penghasilan. Nah, untuk penghasilan ini ada beberapa item juga yang perlu diisi ya. Penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah lainnya, penghasilan dari suami atau istri yang bekerja. Sekarang penghasilan dari jabatan. Nah,
Penghasilan dari jabatan ini penghasilan dari kerja kita. Nah, ini ada tabel bantuannya. Nanti bisa di-download di deskripsi video. Saya sudah share di deskripsi video ya. Contohnya. Nanti bisa di-download di situ. Nah, caranya yaitu yang pertama penghasilan dari jabatan kita input baru. Nah, di sini ada item gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan lain-lain, potongan-potongan dan penghasilan bersih. Untuk tabelnya bisa diperhatikan di tabel berikut. Nah, di sini bisa kita lihat gaji pokok tanggal 1. Nah, ini nanti ada lembaran yang saya bagikan ke masing-masing ASN di lingkungan analis kesehatan. Kita tinggal pindahkan input yang di sini ya. Nah, gaji pokok kita masukkan gaji pokok yang ada di sini. Kita masukkan. Terus remun itu disesuaikan dengan remun kita masing-masing. Lauk pauk sama 700.000. THR ini sudah saya buatkan rumusnya, yaitu gaji pokok ditambah remun. Ya. Nah, terus tunjangan umum 185.000 kita ambil dari sini. Tunjangan bulat 30, tunjangan beras 7240 ya. Terus potongan kita ambil bukan dari sini tapi total potongannya ya. Ini. Nah, di sini kenapa ada yang dikali 13, ada yang dikali 12 kali 1. Maksudnya di sini gaji pokok itu kita terima 13 kali dalam setahun karena ada gaji 13. Tunjangan fungsional juga, tunjangan jabatan, remun P1 juga, lauk pauk itu tidak ada. Tidak dihitung di gaji 13, makanya dikali 12. THR juga dihitung satu kali karena hanya diterima satu kali setahun. Sisanya juga dikali 13, potongan juga dikali 13. Nah, yang perlu bapak-bapak, ibu-ibu isi itu untuk situsnya adalah yang saya tandai kuning ini. Jadi ini yang diinput di situsnya. Misalnya gaji pokok tanggal 1. Nah, ini kan gaji pokok tanggal 1 34 juta karena ini adalah 1 tahun ya. 34.950.000. Nah, jabatan karena saya tidak ada berarti 0. Tunjangan lain-lain. Nah, tunjangan lain-lain itu tunjangan lain-lain kita ambil di sini yang saya tandai kuning ini 52 juta, ini total dari tunjangan. Selanjutnya potongan-potongan. Nah, ini adalah total potongan selama 1 tahun. Ya, total potongan 1 tahun. Kalau sudah kita klik simpan. Klik simpan. Ya. Selanjutnya penghasilan dari profesi. Penghasilan dari profesi ini jika kita mempunyai keahlian lain selain jabatan yang kita punya. Nah, misalnya kita menjadi konsultan di bidang klinik ya, konsultan klinik. Nah, lembaganya apa atau kita mengajar di tempat lain, kita bisa tulis di sini lembaganya apa dan berapa penghasilannya dalam 1 tahun. Penghasilan dari usaha lainnya juga bisa. Misalnya kita jualan bakso. Kalau kita jualan bakso berarti jenis penghasilannya itu jualan bakso. Total penghasilannya berapa per tahun. Nah, penghasilan dari hibah dan lainnya misalnya jika kita mendapatkan dana hibah dari penelitian atau proyek yang kita handle, itu bisa juga ditambahkan di sini. Ini penghasilan dari suami istri yang bekerja. Nah, ini bisa diinput siapa nama istrinya ya, kita input sesuai dengan nama istrinya, tanggal lahirnya kapan, ya. Terus tempat nikahnya di mana dan kerjanya PNS atau non PNS. Nah, penghasilannya berapa per tahun dan alamat rumahnya. Ya. Terus pengeluaran ini bisa dilihat pada tabel kedua, tabel pengeluaran. Nah, di sini sudah kita akumulasikan total pengeluaran rutin dengan pengeluaran lainnya. Nah, total pengeluaran rutin per tahun itu diakumulasi di sini. Bisa kita lihat di sini ada rumah tangga, pendidikan, pembayaran kartu kredit, listrik, PAM, transportasi, kuota, zakat, PBB dan pajak kendaraan. Dikalikan 12 bulan ya. Nah, ini ada yang 12 bulan, ada yang 1 bulan karena PBB dan pajak itu hanya dibayar sekali setahun. Jadi yang dimasukkan adalah totalnya, total di sini. Nah, ini termasuk pengeluaran rutin. Ya, ini otomatis karena sudah saya bikinkan rumusnya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu tinggal tulis saja ini. Nanti ini akan otomatis ya keluar sendiri.
Nah, ini totalnya ini 38.500.000, ini kita masukkan ke dalam ini pengeluaran rutin ya. Misalnya pengeluaran kita 38.500.000, nah, misalnya. Ya. Terus untuk pengeluaran lainnya itu adalah di sini yang kedua, bisa berupa asuransi, rekreasi, kesehatan, angsuran. Nah, angsuran ini yang saya maksud dengan hutang tadi. Jadi kalau kita punya hutang di bank, kita bisa tulis di sini angsuran bank, koperasi, arisan, atau hutang dengan temannya juga bisa ditulis di sini. Berapa dalam 1 tahun? Kan ini akumulasi kali 12 tahun, 1 bulan kali 12 tahun. Nah, ini totalnya masukkan ke sini. Lalu klik simpan, jangan lupa klik simpan. Kalau sudah selesai, klik selesai. Ketik sini laporan pertama dan selesai dan lihat laporan. Jadi nanti kalau sudah diklik seperti ini, kita akan masuk ke menu rekap dari semuanya ya, rekap data, rekapitulasi data. Nah, ini kita lihat di sini akan ada apa yang sudah kita input, yang sudah Bapak Ibu input sebelumnya ya. Dan dicek lagi benar atau tidaknya data-data ini. Karena kalau sudah diinput nanti bisa diubah lagi sebelum dicetak. Nah, kalau seandainya mau diubah bagaimana? Caranya klik edit. Nah, edit, Bapak-bapak bisa edit lagi data-data yang ada di sini. Ya. Misalnya harta kekayaan misalnya. Surat harta bergerak misalnya, atau penghasilan. Nah, di sini kalau seandainya mau diedit, itu tidak bisa diedit langsung seperti ini, diganti seperti angka-angka ini, tapi harus dihapus terlebih dahulu. Jadi hapus baru kita input baru. Jadi tidak bisa diedit langsung ya. Nah, kita kembali ke menu akhir. Nah, di sini kan kelihatan nanti berapa totalnya, di sini kelihatan berapa data penghasilan, data kekayaan ya, detailnya kita cek di sini. Nanti ketahuan di sini penghasilan bersihnya berapa. Total penghasilan berapa, pengeluaran berapa. Jadi kita ada penghasilan bersih setahunnya sekitar segini, 47 juta. Ya, tergantung dari penghasilan dan pengeluaran Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kalau sudah nanti sudah pasti datanya benar, Bapak Ibu-ibu bisa cetak. Nah, data inilah yang nanti akan dikirimkan ke direktorat. Ya. Data ini yang akan Bapak-bapak, Ibu-ibu kirimkan ke direktorat nanti untuk pelaporan berkas harta kekayaan ASN. Nanti ditandatangani bermaterai. Selanjutnya nanti kalau sudah, kita bisa klik kirim ke inspektorat. Nah, di sini hati-hati. Kalau seandainya sudah fix, baru kita kirim ke inspektorat. Karena kalau sudah dikirim itu sudah tidak bisa diubah lagi ya. Ini dikirim ke pusat ya. Dikirim ke pusat. Nah, nanti bukti lapornya bisa kita cetak juga. Ini juga di print, diberikan ke direktorat. Ya, bukti lapornya. Kira-kira begitu ya gambarannya untuk mengisi data harta kekayaan ini. Jika sudah selesai, kita log out. Jika ada pertanyaan silakan kirim komentar di akun YouTube video bawah ini. Ya, video ini saya hosting di YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.